Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Dwi Prastio, mahasiswa STIE Total Win Semarang dengan program studi S1 Manajemen SDM semester 6. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah kepemimpinan dengan judul untuk menjadi a good leader dalam perusahaan kita bekerja. Yang pertama ada effective communication. Untuk menjadi good leader yang baik, kita harus mempunyai skill keterampilan dalam berkomunikasi. Komunikasi salah satu komponen penting dalam bekerja, mampu mengekspresikan diri secara terbuka dan membangun empati dengan orang lain. Kemampuan kita dalam berkomunikasi ini sangat menentukan keberhasilan dan kelancaran dalam kehidupan bersosial. Kemampuan komunikasi tidak hanya sekedar kemampuan dalam berbicara dengan lancar saja, namun juga kemampuan dalam menyampaikan pesan kepada seseorang dan kemampuan dalam memahami pesan yang disampaikan oleh seseorang. Maka dari itu, komunikasi juga memiliki peran penting dalam kelancaran aktivitas kerja. Yang kedua ada integrity. Dalam dunia kerja, kita harus punya integritas. Tanpa adanya integritas tidak ada kesuksesan yang nyata jika memungkinkan. Integritas sangat diperlukan karena apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita yang kita miliki untuk diakui. Jika memiliki suatu pekerjaan, jangan berpura-pura bisa melakukannya jika tidak paham apa yang kita kerjakan. Saling menghormati baik dengan atasan, sesama karyawan maupun bawahan. Dalam dunia kerja kita harus punya sikap integritas. Yang pertama, selalu siap bekerja. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, jujur terhadap kelemahan. Yang keempat, jangan mengingkari janji. Yang kelima, mengakui kesalahan. Yang keenam, menyelesaikan konflik secara profesional. Yang ketujuh, bertanggung jawab. Yang kedelapan, menjaga rahasia. Dan yang kesembilan, membela hal yang benar. Ketiga, ada accountability. Seorang pemimpin yang besar, akuntabilitas adalah kualitas atau situasi di mana seseorang wajib mempertanggungjawabkan penugasan terhadap kesukarelaan seseorang untuk menerima tanggung jawab atau ikut bertanggung jawab terhadap aksi atau tindakan pihak atau orang lain. Pertanggungjawaban dan umum dipakai dalam penugasan yang menuntut seseorang untuk ikut bertanggung jawab terhadap aksi keputusan orang lain. Kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Prinsip akuntabilitas yang pertama adalah adanya komitmen dari pimpinan dan dari seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel. Akuntabilitas adalah sistem menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi. Memegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif, dan inovatif. Berfungsi sebagai alat monitor. Alat monitor ini dimaksudkan adalah fungsi akuntabilitas sebagai cara untuk memonitor tugas dan kewajiban yang dikerjakan oleh seseorang untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada atasannya. Akuntabilitas juga bisa digunakan sebagai alat ukur keberhasilan dari tugas yang sudah dijalankan tersebut saat diadakan evaluasi kerja. Suatu pekerjaan dianggap berhasil jika mampu diselesaikan dengan baik dan kemudian dipertanggungjawabkan dengan baik pula. Berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Fungsi akuntabilitas berikutnya adalah menjadikan kinerja lebih efektif dan efisien. Dengan adanya akuntabilitas, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan akan menjadi lebih efektif. Dikatakan lebih efisien pun karena adanya evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus.
berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahan jabatan. Bisa dibilang mungkin ini adalah fungsi akuntabilitas yang sangat penting. Kamu tahu bahwa penyalahgunaan jabatan salah satu contoh korupsi bisa jadi terjadi dalam bisnis. Dengan adanya konsep akuntabilitas, kemungkinan terjadinya penyelewengan tugas dan jabatan bisa diminimalisasi. Dalam akuntabilitas dituntut adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat dengan benar dan akurat untuk menghindari adanya indikasi atau potensi korupsi dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Yang keempat, ada empati. Empati selalu menjadi keterampilan penting bagi para pemimpin, tetapi itu mengambil tingkat makna dan prioritas baru. Jauh dari pendekatan lunak, hal itu dapat mendorong hasil bisnis yang signifikan. Anda selalu tahu bahwa menunjukkan empati itu positif bagi orang lain, tetapi penelitian baru menunjukkan pentingnya empati untuk segala hal, mulai dari inovasi hingga retensi. Kepemimpinan yang hebat membutuhkan perpaduan yang baik dari semua jenis. Keterampilan untuk menciptakan kondisi untuk keterlibatan, kebahagiaan, dan kinerja dan empati berada di puncak daftar apa yang harus dilakukan dengan benar oleh para pemimpin. Alasan empati sangat diperlukan adalah karena orang-orang mengalami berbagai jenis stres dan data menunjukkan bahwa itu dipengaruhi oleh pandemi dan cara hidup dan pekerjaan kita telah dijungkir balikan. Kesehatan mental. Sebuah studi global oleh Qualtrics menemukan 42% orang telah mengalami penurunan kesehatan mental. Secara khusus, 67% orang mengalami peningkatan stres, sementara 57% mengalami peningkatan kecemasan. 54% mengalami kelelahan secara emosional. 53% orang sedih, 50% mudah marah. 28% mengalami kesulitan berkonsentrasi, dan 20% membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas. 15% mengalami kesulitan berpikir, dan 12% untuk menyulap tanggung jawab mereka. Kehidupan pribadi. Sebuah studi di Occupational Health Science menemukan bahwa tidur kita terganggu ketika kita merasa stres di tempat kerja. Kinerja perputaran dan pengalaman pelanggan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Academy of Management Journal menemukan ketika orang-orang menerima sikap kasar di tempat kerja, kinerja mereka menurun dan mereka cenderung tidak membantu orang lain. Dan sebuah studi baru di Universitas Georgetown menemukan ketidaksopanan di tempat kerja meningkat dan efeknya luas, termasuk penurunan kinerja dan kolaborasi, pengalaman pelanggan yang memburuk, dan peningkatan omset. Empati berkontribusi pada hasil positif, tetapi ketika kita melewati masa-masa sulit, berjuang menemukan kebahagiaan di tempat kerja, empati dapat menjadi penangkal yang kuat dan berkontribusi pada pengalaman positif bagi individu dan tim. Sebuah studi baru terhadap karyawan oleh Catalyst menemukan bahwa empati memiliki beberapa efek konstruktif yang signifikan. Yang kelima ada humility. Sikap pemimpin hebat memiliki pola pikir psikologis unik yang memungkinkan mereka memiliki sifat-sifat tertentu yang mengangkat mereka di atas dan melampaui pemimpin baik lainnya. Sifat-sifat ini secara langsung mempengaruhi seluruh tim yang mengambil arahan dari kepemimpinan mereka. Berikut adalah 6 kualitas luar biasa yang membentuk pemimpin luar biasa. Yang pertama ada ketahanan. Setiap pemimpin membuat keputusan beresiko. Terkadang mereka gagal dalam apapun yang mereka coba capai, tapi mereka yang tangguhlah yang kembali lebih kuat. Mereka menarik orang yang bukannya mendorong mereka pergi tanpa bantuan. Mereka bertarung di parit bersama tim mereka daripada hanya menonton.
perbedaan utama antara pemimpin yang baik dan pemimpin yang hebat. Yang kedua ada empati. Tidak semua pemimpin ekstrovert, tetapi pemimpin hebat sering kali berempati, hangat, dan mudah didekati. Mereka benar-benar peduli dan mengangkat orang lain, bahkan ketika mereka sedang down, mereka sangat rendah hati dan rendah hati terhadap pencapaian mereka. Selalu memberikan penghargaan kepada yang menciptakan hubungan nyata dengan orang-orang mereka dan dengan demikian menciptakan kesuksesan untuk semua. Kerendahan hati. Pemimpin besar sangat rendah hati. Mereka bersedia melayani individu dan ini bukan tentang ego atau otoritas mereka. Pemimpin yang rendah hati mendengarkan secara efektif, menginspirasi kerja tim dan membantu semua orang fokus pada tujuan organisasi. Ketika ada yang salah, mereka cukup rendah hati untuk mengakui kesalahan mereka dan bertanggung jawab. Kerendahan hati adalah kualitas yang sangat positif yang mencakup ketulusan dan keaslian. Yang selanjutnya ada syukur. Para pemimpin hebat tidak pernah meninggalkan kesempatan untuk menunjukkan betapa bersyukurnya mereka. Mereka tahu bahwa tanpa orang-orang mereka melampaui dan melampaui, tidak banyak yang dapat dicapai. Rasa syukur selalu ada di benak para pemimpin besar. Selanjutnya ada percaya diri. Para pemimpin yang paling cerdas memiliki ketabahan dan keberanian untuk berdiri tegak dan menunjukkan kepercayaan diri mereka di tengah konflik. Selanjutnya ada intuisi. Intuisi adalah salah satu sifat yang jarang terlihat yang diproyeksikan oleh para pemimpin. Seorang pemimpin dengan intuisi yang hebat dapat meramalkan tren dan perakiraan di luar pemimpin lainnya. Mereka memiliki kompas internal yang kuat dan memungkinkan mereka membuat keputusan yang tepat. Kami telah melihat banyak pemimpin hebat memanfaatkan kekuatan super ini dan berinovasi. Ini membantu mereka mengarahkan budaya yang sehat dan unik di mana Anda dapat mempercayai intuisi dan menciptakan hal-hal yang belum pernah dilihat dunia. Yang keenam ada resilience atau resiliensi. Resiliensi adalah kapasitas manusia untuk menghadapi kesulitan, kemunduran, dan trauma dan kemudian pulih darinya untuk menjalani hidup sepenuhnya. Pemimpin yang tangguh memiliki kemampuan untuk mempertahankan tingkat energi mereka di bawah tekanan. Untuk mengatasi perubahan yang mengganggu dan beradaptasi, mereka bangkit kembali dari kemunduran. Mereka juga mengatasi kesulitan besar tanpa terlibat dalam perilaku disfungsional atau merugikan orang lain. Ketahanan adalah karakteristik penting dari pemimpin berkinerja tinggi. Para pemimpin harus memupuknya dalam diri mereka sendiri untuk maju dan berkembang. Mereka juga memikul tanggung jawab untuk membantu melindungi energi orang-orang dalam tim mereka. Kepemimpinan berkelanjutan hanya jika individu dan tim mampu secara konsisten memulihkan tingkat energi yang tinggi. Yang ketujuh ada vision kepemimpinan. Anda tidak bisa menjadi pemimpin sejati yang ingin diikuti orang tanpa visi. Inti dari kepemimpinan adalah Anda harus memiliki visi. Itu harus menjadi visi yang Anda ungkapkan dengan jelas dan tegas di setiap kesempatan. Pemimpin bisnis yang baik menciptakan visi, mengartikulasikan visi, memiliki visi dengan penuh semangat dan tanpa hati mendorongnya hingga selesai. Visi kepemimpinan meresapi tempat kerja dan dimanifestasikan dalam tindakan, keyakinan, nilai, dan tujuan para pemimpin organisasi Anda. Visi ini menarik dan mempengaruhi setiap karyawan yang terlibat dalam menjalankan serangkaian tindakan, keyakinan, nilai, dan tujuan. Karyawan sering bergabung dengan organisasi karena visi dan arahan yang dibagikan saat mereka menghadiri wawancara kerja. Padahal itu adalah bagian dari pekerjaan organisasi saat mewawancarai kandidat superior. Mereka perlu memberikan kandidat terbaik, karyawan yang benar-benar Anda inginkan. Alasan kuat untuk memilih organisasi Anda daripada organisasi lain. Ini menjadi lebih penting ketika perang untuk
karyawan paling berbakat mengikat. Yang ke-8 ada influence. Sebagai seorang pemimpin sudah pasti harus dapat mempengaruhi pengikutnya untuk dapat melaksanakan hal yang telah ditentukan oleh dirinya maupun perusahaan sebagai vision. Seorang pemimpin hendaknya dapat memberikan pandangan dan menunjukkan dengan jelas mengenai apa yang ingin didapatkan kepada anggotanya, agar anggota dapat nyaman dan mengikuti apa yang ingin diinfluensikan seseorang pemimpin. Harus dapat membangun ikatan emosional dengan anggotanya dan menjadikan anggotanya merasa penting untuk berada dalam organisasi atau perusahaan tersebut, menerima pendapat dan masukan, tetap bertindak dan beretika baik serta profesional dalam kehidupan sosial maupun dalam bersosial media, dapat membangun dengan baik dalam jangka waktu yang panjang serta membangun self-awareness. Yang ke-9 ada positif. Kepemimpinan positif sebagai implementasi berbagai praktik positif yang membantu individu dan organisasi mencapai potensi tertinggi. Potensi tertinggi mereka berkembang di tempat kerja, mengalami peningkatan energi dan mencapai tingkat efektivitas. Kepemimpinan positif adalah model memfasilitasi dan sengaja mempengaruhi emosi positif yang mendorong anggota tim dan karyawan untuk unggul dalam pekerjaan mereka. Pemimpin yang positif menemukan lingkungan yang memberdayakan melalui komunikasi, akuntabilitas, kecerdasan, emosional, motivasi, dan etos kerja yang patut dicontoh. Kepemimpinan positif melihat kesejahteraan individu dan organisasi sebagai cabang dari cabang yang sama. Oleh karena itu, menciptakan kondisi kerja yang positif bagi karyawan dan membangun hubungan melalui kerja tim akan membantu seluruh perusahaan menjadi makmur. Yang ke-10 ada delegation. Gaya kepemimpinan yang mendelegasikan adalah pendekatan perilaku, tugas, dan hubungan yang rendah terhadap kepemimpinan di mana seorang pemimpin memberdayakan seorang individu untuk menjalankan otonomi. Menggunakan pendekatan ini berarti memberikan gambaran besar kepada individu, kemudian mempercayai mereka untuk memberikan hasil yang disepakati. Gaya kepemimpinan yang mendelegasikan paling efektif dengan orang yang percaya diri dan kompeten untuk melakukan, bahkan masukan menawarkan masukan tingkat moderat dari pemimpin di sini, misalnya menawarkan saran, bisa mengingatkan sendiri. Ditafsirkan sebagai kurangnya kepercayaan. Hal ini dapat mengakibatkan kemunduran kemampuan dan motivasi yang berhubungan dengan tugas mereka, seperti gaya kepemimpinan yang mendelegasikan pemimpin. Yang ke-11 ada confidence. Sebagai suatu pemimpin tentu saja membutuhkan rasa percaya diri yang tinggi dan baik. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemimpin dapat mempengaruhi dan lead the follower. Jika pemimpin tersebut tidak percaya diri terhadap kepemimpinannya, dengan percaya diri maka pemimpin dapat menunjukkan dan mengajak anggotanya untuk mencapai misi dan visi yang telah jelas disampaikan kepada anggotanya. Yang ke-12 ada open mind. Pemimpin harus berpikir terbuka. Mereka perlu keluar dari pola pikir normal mereka untuk menemukan ide-ide inovatif. Seorang pemimpin melakukan ini dengan siap untuk apapun dan mengakui bahwa mereka tidak memiliki semua jawaban. Menjadi berpikiran terbuka memungkinkan para pemimpin untuk melihat sesuatu dan perspektif yang berbeda atau bagaimana hal-hal dapat diterapkan dengan cara baru dan baru. Pemimpin dapat menemukan peluang atau peluang dapat menemukan pemimpin. Selama pemimpin terbuka untuk mereka berpikiran terbuka dan bersiaplah. Peluang akan menemukan Anda di tempat yang paling tidak Anda harapkan. Demikian presentasi dari saya mengenai
untuk menjadi seorang good leader di dalam sebuah perusahaan. Semoga bermanfaat. Jika ada tutur kata yang kurang atau salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.